orang Jepang tuh love antri, sangat demen banget antri. Jadi mereka tuh kalau naik elevator, yang sebelah kanan tuh dikosongin, sebelah kiri diisi, dan untuk ngisi sebelah itu harus antri. Karena kalau mereka mulai sebelah kanan dan mereka diam di sebelah kanan, bakal kemudian dapat punishment dari orang. Dan punishment bukan dipukul, dilihatin aja. Di situ udah malu banget. Saya pertama kali sana naik tren masuk sebelah kanan, sini. Udah lihat itu ini orang mudik banget gitu kan. Maklum kan belum pernah ke sana gitu ya. Jadi ya saya baru tahu, oh ya sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu untuk naik, untuk orang naik ke atas cepat. Jadi mereka berikan ruang bagi orang. Jadi mereka sangat takut sekali untuk mengganggu orang lain. Jadi ketika kemudian di train, nggak ada yang kemudian nelpon di train, itu nggak ada, itu tabu luar biasa, nggak ada aturan. Tapi tabu luar biasa. Kalau kemudian di train orang pas kemudian baca buku atau kemudian tidur. Saya pun agak stres sedikit, saya bawa payung, saya gantungin aja payungnya di atas. Ustaz, jangan Ustaz, kayak orang stres Ustaz. Jadi apa-apa nggak boleh gitu kan. Jadi kemudian saya bilang, ya itulah kemudian teratur orang Jepang, kan ya, sangat kemudian antri dan tepat waktu dan sebagainya. Tapi setiap kesalahan kesalahan tersistem yang tersistemnya minimal. Tapi setiap kesalahan sistem pasti punya tumbal. Rapi, bersih, keren. Tapi apa tumbalnya? Bunuh diri yang 300.000 per tahun. 300.000 per tahun tuh bayangin. Untuk negara sekecil itu 300.000 per tahun is a big numbers. Sangat besar itu, equal 88 orang per hari. Tahu nggak ketika saya pergi Jepang? Di situ ada sebuah kereta yang marketingnya begini: Anda harus naik kereta kami. Kenapa? Karena kalau ada orang bunuh diri, kami bisa bersihin 20 menit lebih cepat. Ada nggak yang ada di Jepang? Ada nggak kereta itu? Ada. Jadi ada komuter lain khusus untuk orang bunuh diri dibersihin lebih cepat. Karena kenapa? Itu vital di Jepang. Kalau ada satu bunuh diri, mati itu semua kemudian komuter lain itu. Karena nggak bisa jalan semua. Karena itu kan integrated. Jepang itu ada 7 lapis kemudian komuter lain. Yang kalau kemudian satu berhenti, jangan nggak bisa jalan karena pasti tabrakan. Jadi dibersihin lama banget. Nah ada satu komuter lain yang 20 menit lebih cepat dibersihin. Gak masuk akal banget. Tapi bagi mereka itu sangat penting. Karena kerja adalah segala-galanya bagi mereka. Jadi pulang kerja harus tepat waktu dan sebagainya harus tepat waktu. Mereka benci kalau nggak tepat waktu kan gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Jadi banyak orang bunuh diri. Sampai di sana ada tulisan di tempat favorit bunuh diri. Jadi sana ada tempat favorit bunuh diri. Karena kereta itu setiap 4 perhentian dia berhenti. Maka favorit bunuh diri itu perhentian yang ketiga. Ketika velocity lagi secepat-cepatnya. Jadi itu tempat paling bagus untuk bunuh diri supaya langsung mati. Enggak kemudian ada cacat ataupun sebagainya. Maka di situ ditulis siapa yang bunuh diri di sini Anda kan ada 100 juta yen. Iya, 100 juta. So siapa yang bayar? Keluarganya. Good question. Berarti keluarganya nggak bisa didik anak-anaknya. Itu satu. Kedua, banyak kemudian tren orang tua sekarang bunuh diri, bukan hanya muda. Kenapa orang tua bunuh diri? Karena mereka kesel sama anaknya yang ngirim mereka ke daycare. Kata Mbak Jumpo, lu udah gue didik, udah gue besarin, gue gede, dimasukin ke jumbo, gue mati aja nih. Kenapa? Supaya anaknya yang bayar. Nah maksudnya itu hukuman terakhir buat anaknya. Iya serius itu. Hebat ya baca bahasanya. Stres orangnya. Gitu kan ya. Jadi kemudian gini, jadi selalu ada tumbal untuk sebuah kesalahan sistem. Tapi kesalahan yang tersistemnya minimal. Maka untuk membuat rapi, untuk buat bersih nggak perlu Islam. Sekali saya ulang. Untuk buat rapi, untuk buat bersih, untuk buat nggak macet nggak perlu Islam. Orang lain juga bisa. Tapi untuk buat kemudian civilization, untuk benar-benar masyarakat yang beradab, Anda mutlak perlu Islam. Karena kalau tidak, Anda punya tumbalnya. Jepang punya tumbal, Amerika tumbal semua itu. Superhero kan banyaknya di Amerika. Tahu kenapa superhero banyak di Amerika? Karena mereka imagine the world without crime. Karena crime paling banyak di Amerika. The most dangerous place is America. Silakan coba baca kemudian penelitian tentang itu. Saya bilang, saya nggak ngomong kalau nggak ada data. Kan ya, bahwa kemudian terjadi berapa menit sekali pemerkosaan dan berapa detik sekali kemudian perampokan bersenjata dan sebagainya. The most dangerous place is Amerika. Maka mereka punya banyak superhero, gitu ya. Supaya kemudian tadi angka kemudian divorce rate di atas 50%, angka kemudian anak broken home luar biasa banyak dan meningkat setiap tahun. Drugs mati itu ngeri banget tuh, bertambah terus setiap tahun drugs dan sebagainya. Itu adalah kemudian tumbalnya. Artinya apa? Untuk kemudian masyarakat yang beradab, Anda perlu Islam. Oke, jelas ya tentang sistem dan kesalahan yang tersistemkan. Kita bahas tentang ekonomi. Nah, ekonomi kemudian kita lihat ini adalah masalah goodwill. Kalau Cina salah sistem, dia harus punya kemudian tumbal. Tapi kesalahan yang tersistemkan yang minimal. Karena lawan goodwill dari pemerintah luar biasa. Di dalam Indonesia tidak seperti itu. Contoh sangat nyata sekali. Pajak itu luar biasa ngeri itu. Luar biasa ngeri.
Contoh misalnya, itu daging sapi gitu ya. Lihat kemudian bagaimana kemudian ini contoh daripada kemudian kapitalisme, politik dagang sapi. Jadi politik dagang sapi itu apa? Seorang, nah kita pending itu tentang bahasa tadi, kita bahas tentang sapi dulu karena sudah ada yang ngomong gitu ya. Nah politik dagang sapi itu begini, seorang kemudian penguasa tidak akan bisa jadi penguasa kalau nggak ada duit, betul begitu? Untuk jadi seorang MPR berapa yang dikeluarkan? Ibu saya belum pernah Ustaz, ya saya tahu Anda belum pernah, saya juga belum pernah. Tapi kan Anda harus tahu berapa nilainya. Berapa nilainya? Miliaran. Exactly-nya berapa? 10 miliar. 10 miliar. Mungkin hampir mendekati. Oh, banyak banget. Ya segitulah. Tahu daerah Baru di daerah Makassar, dekat Makassar, sekitar 4 jam dari Makassar, kota Baru. Nah saya tahu persis karena ada kemudian teman sekantor saya yang punya teman mencalonkan untuk jadi kepala daerah di kota Baru itu. Nah dia mengeluarkan 3 miliar dan tidak menang sama sekali. Stres dan sebagainya. Berarti untuk jadi seorang kemudian pemimpin, untuk jadi seorang kemudian pejabat, orang kadang-kadang sebagian besar harus mengeluarkan uang yang banyak. Costly. Demokrasi Indonesia is very costly. Nah, kemudian dia punya duit yang banyak. Duit itu dari mana? Dari dirinya sendiri? Nggak mungkin. Dari mana? Sponsor, kapitalis. Nah, untuk apa? Setelah kemudian dia menang, dia harus kemudian memberikan satu kebijakan yang menguntungkan pada sponsor. Itu yang terjadi di negeri kita. Bagaimana kemudian kapitalisme memakan dunia, dan itu mengerikan sekali. Nah contoh misalnya yang nyata-nyata saja di tempat-tempat seperti Cina nggak ada yang kemudian namanya kemudian pembatasan atau nggak ada kemudian namanya bearing, itu nggak ada. Kenapa nggak ada di Indonesia? Contoh saya bekerja di perusahaan pestisida, jadi saya tahu persis bahwa dalam perusahaan pestisida MNC, perusahaan multinational company yang menemukan satu kemudian senyawa untuk membasmi satu organisme pengganggu tertentu, itu tidak boleh dicontoh selama 15 tahun. Cina boleh buat itu, kita nggak boleh buat. Paham tidak saya? Susah, pajak, balik lagi. Orang kemudian mau establish sebuah perusahaan, pajaknya sudah luar biasa, mengerikan. Gitu kan ya? Makanya banyak pembohong dalam bidang pajak. Pusat ngomong aja nggak boleh begitu. Saya punya data 16 instansi paling korup di Indonesia yang dikeluarkan oleh ICW. Nomor 1 adalah itu yang paling korup. Yang paling sering korup apa? Kalau saya nggak salah, Departemen Pajak. Tapi pajak korupnya banyak, tapi korupnya dikit-dikit. Yang korupnya dikit tapi sekali banyak, itu pengadilan. Itu data dikeluarkan oleh ICW. Nah, jadi goodwill itu ekonomi makro. Ekonomi mikro beda lagi. Ekonomi mikro jadi gini Bapak sekalian. Saya cerita tadi tentang Belanda. Siapa tahu pembicaraan Belanda Van der Oosterlingen? Gak ada yang tahu. Jadi nih, penduduk Indonesia itu dibagi dua, inlander dan kemudian Van der Oosterlingen. Nah, Van der Oosterlingen adalah orang-orang yang kemudian di luar daripada Indonesia. Siapa mereka? India, Arab, dan Cina. Maka mereka diberikan privilege untuk belajar, untuk dapat sumber daya alam dan sebagainya berdasarkan akte kelahiran. Coba cek balik ke rumah, lihat akte kelahiran masing-masing. Kalau Anda pribumi dan muslim lahirnya pasti 1920. STBLD 1920. Kalau pribumi dan muslim. Kalau saya non pribumi dan Kristen 1917. Di aktenya. Dari situ kita dibedain boleh sekolah atau enggak, boleh dapat sumber daya alam atau tidak. Maka waktu itu orang pribumi benci banget sama orang lain dapat sumber daya alam, termasuk orang Cina. Tapi kenapa orang Arab nggak dia benci? Orang Arab kemungkinan karena mereka sama-sama muslim jadi nggak terlalu benci. Orang India benci juga orang Indonesia. Makanya ada sebuah pepatah, ini mohon maaf ya, ini pepatah ya, katanya kalau ketemu sama orang India sama kobra yang mana duluan dibunuh? Mungkin jangan kobra, kalau kobra nggak berbahaya, orang India lebih berbahaya katanya gitu ya. Maka ada kemudian sikap-sikap benci seperti tadi. Maka ketika kemudian dikasih sumber daya, maka sampai sekarang orang-orang Cina memegang sumber daya. Secara logika, kalau saya orang Cina, kalau saya non muslim, siapa yang bakal saya naikin? Yang muslim atau yang pribumi? Yang Cina. Yang non muslim, yang pasti saya kasih akses juga. Maka itu secara mikro. Makanya orang-orang Indonesia susah kemudian membangkit ekonominya, karena secara kemudian dia tidak punya brand edukasi, dia miskin, dia nggak punya edukasi, dia nggak punya akses. Orang Cina punya akses. Karena itulah mereka nggak bisa menguasai ekonomi. Masalah akses saja ini sebenarnya lingkaran setan. Orang nggak sekolah nggak bisa punya pendidikan. Nggak punya pendidikan berarti nggak punya skill. Nggak punya skill berarti nggak punya akses. Terus punya begitu. Mau sekolah atau mau kerja, mau sekolah atau mau kerja. Tapi orang-orang sudah kaya, lahir dengan kemudian kekayaan, maka dia punya akses, dia lebih kemudian kaya lagi, punya akses, lebih kaya lagi dan sebagainya. Maka itu lingkaran setannya. Yang memutus siapa? Yang harusnya menyetarakan akses adalah pemerintah. Kan sudah Ustaz, bos, program biaya operasional sekolah. Mau tahu datanya?
Saya harus kemudian banyak mengedukasi orang-orang karena kenapa? Karena kadang-kadang pemerintahan kita itu meng-keep orang-orang terus untuk uneducated supaya kita nggak protes. Maka kemudian ketika saya bilang kemudian pada orang-orang di Amerika, Muslim di Amerika, kalau orang-orang Amerika yang tinggal di Indonesia, kira-kira dia banyak protes nggak pada pemerintah Indonesia? Pasti banyak protes, karena dia tahu hak mereka. Mereka sudah teredukasi tentang hak mereka. Ini adalah kemudian makalah sistem pendidikan yang kemudian saya buat, yang kemudian menggambarkan seperti apa kondisi pendidikan di Indonesia, BOS dan sebagainya. Bagaimana kemudian upaya kemudian pemerintah untuk mengentaskan kebodohan di Indonesia. Itu kan ya. Nah kalau gitu kita lihat nih. Nah ini data Indonesia nih. 2006 peringkat ke 108, 2007 107, 2009 peringkat ke 109, tahun 2000 peringkat ke 111. Saya nggak tahu tahun 2010 dan sebagainya. Yang jelas kita bertambah turun. Ini adalah Human Development Index yang dikeluarkan oleh bukan World Bank, UN, United Nations, UNDP. Nah kemudian sama, sekolah gratis. Tapi sekolahnya di mana? Kenapa kemudian dikatakan sekolah di mana? Nah kemudian ini coba kita lihat nih. Coba lihat nih. Ini kemudian biaya diperlukan untuk sekolah gratis. SD ini kemudian sekitar segini, program BOS cuma mengcover segini. Sedangkan kita punya segini yang harus ditambah OTP bertambah besar lagi. Sedangkan coba lihat nih sekolah negeri dan uang pangkalnya. Itu bukan isapan jempol. Saya kemudian datang sendiri dan saya melihat sendiri. Dan anak saya baru masuk SD dan saya tahu persis tentang uang itu. Mungkin lebih tapi kurang nggak? Oke ya, sampai sini oke ya? Lebih parah lagi ini coba lihat nih. Nih, kalau Anda mau sekolah gratis itulah kondisi sekolahnya. Bocor di mana-mana, hancur di mana-mana, gitu kan ya. Dan kemudian masih banyak biaya-biaya yang lain, pendaftaran, bangunan, seragam, OSIS, ekstrakurikuler, kegiatannya, bla 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 bla, banyak sekali. Padahal ayo sekolah kan itu kan ya. Misalnya bisa kita lihat nih, 2009, tahu maksudnya? Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, harga sekolah, harga pendidikan naik hampir 300%. Sedangkan gaji orang berapa sih sehari ya, inflasi? Kenaikan gaji berapa persen setahun? 3-5%. Gitu kan ya? Sedangkan naiknya biaya pendidikan 300%. Bisa dibayangin nggak? Hanya orang muda yang kaya yang boleh sekolah, yang miskin dilarang, yang miskin dilarang pintar. Nah jadi kira-kira ini kemudian kita lihat 11%, nomor 12, 11,7 anak Indonesia putus sekolah dan kondisinya seperti ini. Nah kemudian seperti ini, kualitas bangunan 60% rusak berat. Dan kemudian sementara orang-orang kaya kalau kuliahnya di sini, sekolahnya di sini, kira-kira gimana aksesnya? Orang kaya tambah kaya nggak? Tambah kaya. Orang yang miskin? Nah itu secara mikro. Kalau gitu kita lihat nih fasilitas kemudian wajar aja mereka lulus UN. Yang kemudian sekolah kayak tadi ya di mana mau lulus UN nih? Coba lihat nih SD Priu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagainya. Coba bayangin coba. Satu sekolah dibagi 6 coba bayangin. Gitu ya? Berarti satu hari itu berapa jam itu sekolahnya itu? Dan guru-guru saya yakin nggak ngajar setiap hari. Bukan ya? Nah kalau gitu lihat hasilnya apa? Nih hasilnya nih. Tuh bunuh diri. Nggak lulus UN bunuh diri. Ya ini dia menangisin teman-temannya bunuh diri tuh. Tidak lulus siswa sama dia ada yang bunuh diri. Kemudian apa lagi kemudian? Nih bakar sekolah. Gebukin, bukan bakar sekolah, gebukin guru-gurunya. Hasil sistem pendidikan. Wajar aja orang kemudian di sistem di departemen pendidikan juga banyak korup. Wajar kalau sistem pendidikan jadi seperti ini. Apa yang terjadi? Nih, korban ujian nasional yang bunuh diri. Kemudian ini orang miskin dilarang sekolah dan sebagainya. Coret-coret, seolah-olah nggak akan mati selama-lamanya. Coba lihat, kalau Anda jadi direktur, Anda mau nggak direktur orang-orang semacam ini? Sedih kan ya? Nah kalau itu apalagi bisa kita lihat, iya itu yang terjadi. Terus kemudian masih banyak lagi nih tawuran mahasiswa dan sebagainya. Dan kemudian, nah kalau itu kita lihat. Ini faktanya nih, Lembaga Demografi UI meneliti 52,3% anggaran kerja setingkat SMP, 19 kemudian sampai kemudian SMP, 20% SMA, dan hanya setengah penduduk Indonesia yang perguruan tinggi. Bandingkan dengan Thailand, bandingkan dengan Malaysia, tingkat S1, S2, dan S3-nya. Betul kan ya? Nah, maybe. Nah, hanya 46,8% yang menyelesaikan wajib pendidikan 9 tahun. Namun ini yang kemudian kita lihat nih.
Yang benar saya bilang tadi, kenapa pendidikan jadi mahal? Yang benar berkaitan ekonomi mikro dan sebagainya. Nah, apa kemudian gara-gara kemudian anggaran pendidikan kita yang rendah? Ternyata tidak. Anggaran pendidikan itu naik banyak sekali, dari 2005 sampai 2009, tapi tidak menaikkan angka partisipasi murni. Coba, artinya apa? Kalau Anda orang statistik melihat data ini, apa yang Anda pikirin? Bocor. Itu bukan penyebabnya, bocor. Nah, itu betul semua tuh. Kenapa? Harusnya kalau kemudian ditingkatkan anggaran, harusnya kan naik nih angka partisipasinya kan ya. SD, SMP, SMA, kuliah, harusnya kan naik kan ya. Nah, PT sebalik, SD, SMP, SMA, PT, harusnya naik kan ya, tapi tidak naik-naik. Ini datanya saya dapat kemudian dari Departemen Pendidikan sendiri. Nih, coba tabel anggaran dari kemudian angka partisipasi murni. Coba lihat nih indikasinya, kemudian dan anggarannya nih naik dari 8,1 triliun pada 20 triliun, hampir lebih daripada 20 kali lipat, tapi tidak menaikkan angka partisipasi murni. Artinya adalah apa? There is something wrong. Oke, jadi kira-kira begitu lah. Nah, itu tentang kemudian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi kira-kira gitu. Ada yang lain? Silahkan. Oh, satu tadi Bapak. Terus gimana caranya kemudian kita kemudian membenahi? Silahkan kalau ada yang tanya itu. Jadi sesi keduanya. Oh iya, tanya terakhir boleh. Silahkan. Silahkan. Ustadz paling datang malah membuat stres aja. Terima kasih Bapak sekalian. Memang tugas saya datang itu membuat Anda stres. Kenapa? Supaya Anda juga tahu bahwa ini harus ada yang dirubah nih gitu kan ya kan gitu. Bahwa kita nggak bisa begini-begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya bagaimana menjawab pertanyaan non muslim tentang mereka yang pikir tidak masuk akal, seperti wanita harus berkerudung, makan babi haram, berpuasa yang panjang, lelaki boleh memiliki suami 4 istri. Tadi Pak Iman, benar kan Pak ya ditanyakan Pak ya? Saya sudah bilang sama Pak Iman, tenang pasti ditanyain. Oke, terima kasih. Tapi sementara tadi Pak Ustadz bilang kalau aturan itu harus tidak ada logika katanya, harus hanya sami nawa. Betul, terima kasih. Saya punya dua pilihan. Mau materi tentang wanita saya bahas besok atau saya bahas hari ini? Besok hari ini. Besok. Oke, kalau besok ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti insya Allah yang cewek-cewek yang mau melihat materi lengkapnya tentang feminisme di dalam Islam nanti akan saya bahas besok. Nah, jadi hari ini karena ada bapak-bapak kita bahas tentang habit saja. Jadi nanti besok kita bahas tentang wanita dan saya jawab lengkap. Tapi insya Allah kisi-kisinya saya kasih sekarang. Jadi gini kisi-kisinya bagus sekalian. Seperti kasus tentang dokter tadi. Ya, kasus tentang dokter. Dokter itu apa terjadi? Kita datang ke dokter. Contohnya, dokter kemudian bilang begini, dan begini. Kita terima nggak? Ada nggak orang-orang barat yang questioning? Why doctor, you give me this medication? Why not others? Apa senyawa-senyawanya yang ada di situ? Kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa tidak 5 kali sehari? Ada nggak yang nanya begitu? Enggak. Kenapa mereka nggak nanya? Apa karena mereka nggak rasional? Karena mereka trust sama dokter. Jawaban yang sama. Kepada orang yang nanya, kenapa wanita harus berkerudung? Kenapa kemudian orang harus puasa dan sebagainya? Jawabannya, karena Allah yang memerintahkan. Berarti, do you trust to the doctor or not? Itu masalahnya. Berarti yang dibahas adalah, sebelum kita bahas itu semua, kasih tahu dia, do you believe in that? Kita balas tanya. I'm not believing in. Oke, berarti kalau gitu bukan itu kita bahas. Karena kalau dia nggak believe in that, mau sampai berusaha pun nggak akan sampai selesai. Saya tanya, kenapa babi haram? Ayo. Jelaskan pada saya babi itu haram secara sains, secara logika. Kenapa babi haram? Karena mengandung banyak cacing pita. Kalau cacing pitanya nggak ada lagi, karakter hidupnya. hah? Karena karakter hidupnya, DNA-nya hampir sama dengan manusia. Orang lain banyak makan babi terus nggak apa-apa kok. Kenapa? Ya. Berarti babi menguntungkan dong. Kalau ayam makannya kotor nggak? Kotor, sampah juga. Kotor juga, sampah juga kan ya? Nah, ikan lele? Saya cuma ingin kasih tahu, if you argue with me by logics, Anda nggak akan pernah menang. Apalagi Anda argue dengan orang yang nggak percaya dengan Islam, by logics Anda nggak akan pernah menang. Satu-satunya jawaban kenapa babi haram adalah karena Allah mengharamkan. Dan
Ya, benar ya. Tapi orang harus percaya dulu dengan Allah, harus percaya dulu dengan dokternya kan ya. Paham ya? Paham gak kira saya? Berarti jangan don't try to argue with others dalam perkara syariah. Ingat karena Aisyah berkata, kalau Rasul memberitahu kami halal dan haram sebelum kasih tahu kami akidah, kami tolak itu semua halal dan haram. Kenapa mereka tidak tolak? Wahai sahabat-sahabat sekalian, semua homer sudah diharamkan. Nggak jadi minum itu kan ya. Oh sekalian tanggung, tidak begitu ceritanya. Nggak jadi minum, yang ada dipercayain semua. Kenapa? Sami'na wa ta'na, karena mereka tahu persis dokternya. Kolesterol, jangan kolesterol deh. Ada sakit jantung? Nggak ada ya? Baik dari in Seattle, ketika saya di Seattle, ketika saya tanya saya sakit jantung, ada seorang bapak-bapak sakit jantung. Dia sudah punya 3 balon dalam badannya. Berapa balon? 3 balon. Dan tahu nggak satu balon berapa? Dia bilang pada saya, satu balon 100 juta, 300 juta dalam balonnya itu untuk support hidup dia. Dan dia sekarang sudah 73 tahun kalau saya nggak salah. Oke, 70 tahun ya, 70 lebih tahun, tapi ada 3 balon di dalam dadanya nih. Satu balon berapa tadi? 100 juta. Oke, kita bayangkan back then ketika dia datang ke dokter, saya ini sakit banget dokter, kayaknya saya lemas banget, terus deg-degan terus nih dokter, kayaknya saya udah mau mati nih dokter. Oke, kamu masuk CT scan, terus dia kan, Pak, mohon maaf Pak, Bapak nggak bisa lagi hidup lama Pak, kecuali kalau Bapak tanam dalam jantung Bapak 3 balon Pak, dan 1 balon harganya 100 juta Pak. Apa yang Bapak pikirin? Oh ini bukan main-main nih, ini bukan main-main nih, kan ya, bukan main-main nih. Karena kenapa? Saya dibedah, kemudian dipasang balon, kemudian hilang duit 300 juta dan belum tentu, ya kan ya? Berarti ini keputusan besar atau enggak? Tapi apa kata dia? Enggak, pasang deh. Kenapa? Karena dia tahu itu dokter. Kalau dia kemudian tidak percaya sama dokter, dia punya resiko, dia mati 3 bulan lagi. Kata dokternya misalnya, maka dia harus memilih. Misalnya, oke, ambil kasus yang lain. Dokter bilang, kalau kamu makan ini lagi, kamu akan kemudian akan alergi lagi. Kalau kamu sudah tahu ini alergi gara-gara udang, kenapa kamu makan udang? Makanya meruang semua badan kamu, matamu jadi bengkak. Tapi saya kasih tahu, ini bisa lebih bahaya lagi. Kalau kamu makan ini, kemarin tuh di Colorado, ada orang mati makan udang. Karena dia kemudian tercekat, kemudian alergi, dan kemudian di sini kemudian nggak bisa napas karena tercekat, dia mati gara-gara kemudian nggak bisa bernapas. Saya nggak tanggung, kalau kamu mau makan udang lagi silakan, tapi saya juga kasih tahu nomor 2 itu nggak boleh. Tamunya datang, lobster katanya, udang mau makan, enggak gue, kenapa ini kan dikit dong, enggak makasih, enggak saya bayar ini, enggak makasih katanya. Kalau orang sudah beriman kan begitu, dia suruh nggak kerudung nggak mau, dia makasih aja gitu kan ya. Kenapa? Karena dia tahu ini dokternya benar. Nah permasalahan Anda sudah bukti pun dokternya. Nah orang non muslim perlu dikasih tahu dokternya dulu, bukan aturan-aturannya dulu, bukan medicationnya dulu, dokternya yang paling penting nih. Karena kita pun kadang-kadang nggak tahu dokternya siapa. Parahnya zaman sekarang orang muslim lebih percaya dokter daripada percaya Allah. Masya Allah, ngeri banget. Dokter bilang ini ambil 3 kali sehari, ini kemudian begini. Iya, sami'na wa ta'na tanpa tanya. Giliran Allah begini. Kenapa saya harus begitu? Ya capek deh gitu kan ya. Makanya harus ketahui dulu dokternya siapa, trust dulu sama dokternya, baru semua aturannya beres. Ya kan ya, balik lagi ke dalam aturan yang tadi kan ya. Oke, tentang akidah. Tadi ada yang mau nanya lagi Bu ya? Oke, last one. Karena saya dibatasi panitia. Habis ini saya mau guling-guling sebentar. Ya, saya mau minum dulu sebentar. Ini maaf Pak Ustadz, ya, tapi pertanyaannya terlalu umum ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan tantangan untuk perkembangan muslim, seperti tadi yang Pak Ustadz pada awal jelaskan, kita lihat di dalam negeri kita sendiri seperti itu, semakin lama semakin memprihatinkan gitu ya, tadi juga dengan data-data juga di mata dunia juga. Sekarang kan tantangannya perkembangan Islam ataupun muslim sekarang kan begitu kuatnya gitu ya, perlawanan, dan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh Amerika dalam hal ini. Bagaimana mereka katakanlah mendisklaim kita seperti demikian jeleknya, demikian, dan itu kadang-kadang saya merasa itu tidak ada suatu perlawanan yang berarti, mungkin seperti kita tidak berdaya gitu ya. Nah ini saya yang ingin saya tanyakan, itu faktanya seperti itu. Ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz melihat perkembangan Islam, perkembangan muslim baik di dalam negeri maupun secara internasional di ini Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada yang nanya, gimana terus kita sekarang? Good question. Jadi gini Bapak sekalian, sekarang Bapak sekalian saya kasih tahu, Islam dibangun oleh 3 pilar. Berapa pilar? 3 pilar. 1 pilar individu, 2 pilar masyarakat, 3 pilar negara. Kita sudah banyak upload di YouTube.
tentang masalah itu. Islam dibangun dengan 3 pilar, individu, masyarakat, dan negara. Setidaknya itulah yang kita lihat Rasulullah membangunnya. Pertama adalah pilar individu, 2 masyarakat, dan ketiga adalah pilar negara. Alhamdulillah Bapak sekalian, kalau seandainya saya cuma melihat pada logika dan melihat pada fakta, saya sudah berhenti berjuang dari dulu, karena kayaknya nggak mungkin menang. Kenapa? Karena sulit banget melawan kemudian arus yang begitu kuat seperti sekarang ini. Felix yang ngomong 3 hari 3 malam, yang sadar berapa orang? Paling 3 orang, 4 orang. Ketika dia suara habis, terkapar, capek kan ditanya. Tapi kemudian sekali media menanyakan sesuatu, habis 7 juta orang termurtadkan secara tidak sadar. Contoh, Irsad Manji kemarin datang ke Indonesia. Kemudian dia bilang, don't judge the book by its cover. Jangan melihat orang itu dari luarnya. Yang penting itu dalamnya, bukan luarnya, bukan penampakannya, bukan pakaiannya, tapi hatinya. Jadi nggak perlu untuk kerudungan, betul begitu? Betul tadi sebetulnya saya katakan juga yang nggak kerudungan bisa begitu, apalagi yang nggak gitu. Nah, jadi kemudian betul-betul sesat kan dengannya. Tapi karena dia punya media, dia punya kemudian uang, dia bisa sebarkan itu semua. Dan orang percaya itu. Masalahnya Felixia punya apa? Bulan depan kontrak aja masih mikir. Ini masalahnya kan begitu kan ya. Artinya adalah apa? Nah, kalau kita pakai logika, kalau kita pakai mata, kita akan berhenti berjuang. Karena itulah 2 buku pertama yang saya tulis adalah tentang percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Believe in something that cannot be seen by eyes. Itu yang saya tulis. Kenapa itu percaya pada Rasulullah? Karena Rasul menjanjikan kita akan bangkit lagi sebelum akhir zaman. Maka pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2012, Twitter saya kemudian banjir pertanyaan, Ustadz, 2 hari lagi kiamatnya, Ustadz kiamat gak, Ustadz kiamat gak? Saya bilang, dasar deso gitu kan ya, gara-gara nonton film 2012 ini pasti itu kan ya. Nah, jadi kemudian semua pun takut 2012 kiamat. Saya bilang, tenang, episode masih panjang. Iya, karena Rasulullah kasih kita episode dunia itu masih banyak. Jadi kiamat belum 2012 insya Allah, karena episode masih panjang. Salah satu episode adalah kebangkitan Islam. Jadi tenang aja masih ada kebangkitan Islam itu, dan itu kita percaya 100%. Saya percaya kebangkitan Islam itu sebagaimana saya percaya surga dan neraka, karena keluar dari lisan yang sama, Rasulullah Muhammad SAW. Tanda-tandanya, tanda-tandanya adalah adanya Mulkan Jabariyah. Jadi kata Rasul episodenya ada 5. Mau saya tunjukin episodenya? Ini bocoran nih. Bocoran episode akan tayang. Kisi-kisi. Ini serius nggak percaya lagi. Ya gimana percaya? Usah aja ketawa-ketawa. Saya ketawa-ketawa bukan berarti saya kemudian nggak percaya. Saya ketawa-ketawa karena saya senang gitu maksudnya. Ini materi saya tentang Muhammad Al-Fatih, kapan-kapan kita bahas. Tapi saya kasih episode ini. Ini episodenya ceritanya. Nih episodenya nih. Ini hadis riwayat Ahmad, panjang hadisnya. Riwayatnya Ahmad ada bisa dilihat dalam Musnad Ahmad, jadi bisa dicek dan dicek. Jadi ada di Musnad Ahmad, Rasul katakan, takunu mubatu fikum masyaallah takun summa yarfa'uha Allah ida sya'irfa'aha. Akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Allah akan jaga kalau Allah mau, dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Sudah diangkat belum? Nabi masih ada nggak? Sudah diangkat atau belum? Sudah. Tadi ada nabi lagi nggak? Kalau dia ngaku nabi, ada yang ngaku nabi lagi, benar atau salah? Salah. Oke, kalau gitu kita lihat. Summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Setelah itu akan muncul khilafah, yaitu adalah yang dipimpin oleh khalifah maksudnya itu. Jadi akan muncul khalifah yang memimpin dengan khilafah atas manhaj kenabian. Fatakunu masyaallah antakun summa yafuha idza sya'allah yarfa'aha. Allah akan jaga kalau Allah mau, dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Sudah diangkat belum masa khalifah itu? Sudah diangkat. Enggak ada lagi sampai sekarang. Kemudian summa takunu mana tadi? Mana tadi? Kok hilang? Ini summa takunu mulkan adon. Akan muncul kerajaan yang menggigit. Adon itu menggigit. Fatakunu masyaallah takun summa yafa'ala insyaallah yafa'ah. Allah akan jaga kalau Allah mau, dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Yang mulkan adon ini apa? Pemerintahan yang menggigit. Maksudnya apa? Dia zolim secara pribadi tapi masih menggigit Islam. Tadi bapak siapa tadi yang nanya tentang kekerasan tadi dalam Islam? Nah, itu terjadi memang. Jadi gini contohnya. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal karena kenapa? Dia melawan pemerintah. Kenapa dia melawan pemerintah? Karena pemerintah pada saat itu mengadopsi bahwa Mu'tazilah itu benar. Mu'tazilah itu siapa? Yang bilang Al-Quran itu adalah makhluk. Konsekuensinya kalau Al-Quran adalah makhluk, berarti Al-Quran tidak sempurna. Paham ya? Nah, berarti itu ditentang habis-habisan oleh Imam Ahmad. Imam Syafi'i memilih mengungsi untuk membangun orang-orang kemudian di pinggiran. Jadi ulama itu ada 2 ketika masa fitnah, mengungsi dan membangun atau melawan, tapi tidak dibunuh.
dalam kasus akidah tentunya ya. Nah, ketika Imam Ahmad melawan, tapi melawan bukan angkat senjata ya, bukan gitu. Melawan itu maksudnya mengatakan yang benar. Nah, apa yang terjadi pada Imam Ahmad? Dia ditangkap sama khalifah. Khalifah waktu itu yang berkuasa namanya Mu'tasim. Mu'tasim menangkap Imam Ahmad dan memenjarakan Imam Ahmad. Di kegelapan itu dia dicambuk 3 kali sehari, kayak makan obat. Sampai suatu hari kemudian cambuknya ini mematahkan engselnya Imam Ahmad. Sangat keras sekali siksanya pada ulama-ulama yang lain. Tapi orang yang sama yang menyiksa Imam Ahmad, yang kemudian dikatakan menggigit ini, dia zolim, dia suka minum-minuman keras. Tapi orang yang sama, dia membela kehormatan seorang muslim yang ditarik kerudungnya di Amuria. Jadi ketika ditarik kerudungnya di Amuria dan dia berkata, "Aina anta Mu'tasim?" Di mana ana Mu'tasim? Maka Mu'tasim mendengar itu karena orang-orang bilang ada orang muslim yang kemudian dizolimi. Dia kemudian bilang, "Siapa di antara kalian kaum muslim semua yang mau volunteer untuk kemudian pergi ke sana dan kemudian membela kehormatan wanita tadi?" Maka dibuka volunteer itu, datang kemudian pasukan muslim yang ujungnya ada di Amuria, pangkalnya ada di depan Baghdad. Itu terjadi demi membela kehormatan seorang muslim. Setelah Imam Ahmad kemudian keluar dari penjara dan dia ditanya, "Imam Ahmad, kalau begitu menurutmu bagusan orang yang takwa pada Allah, beribadahnya banyak tapi lemah, ataukah orang yang kuat tapi dia sangat lemah dalam ibadah?" Jadi kuat ibadah tapi lemah, atau lemah tapi dia kuat ibadah? Yang mana kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bilang lebih baik kayak yang Mu'tasim itu. Dia kuat dalam melindungi umat, tapi dia lemah dalam menaati Allah. Dia zolim. Loh, kenapa? Alasannya karena kekuatannya untuk melindungi seluruh kaum muslimin, sedangkan kejelekannya itu urusannya dengan Allah. Sedangkan kalau dia lemah, dia membuat itu petaka bagi seluruh kaum muslimin, sementara ibadahnya hanya dia dengan Allah saja. Seperti kasus ketika Mongol menginvasi muslim dan membantai banyak orang ketika 1358. Itu kan karena lemah pemimpinnya. Maka pemimpin itu penting banget di dalam Islam, karena dia kemudian yang menentukan segala-galanya. Oke, itu mulkan adon yang kemudian zolim secara pribadi tapi masih menerapkan Islam. Berikutnya kemudian mulkan jabariyatan, summa takunu mulkan jabariyatan. Summa takunu mulkan jabariyatan, mulkan kerajaan. Jabariyah, diktator. Apa maksud diktator? Kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe. Itu diktator sekalian. Nah, kemudian setelah kemudian diktator dari summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan balik lagi khilafah yang seperti yang kemarin. Khilafahnya khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar, khilafahnya Utsman dan khilafahnya Ali. Akan balik lagi pada masa kejayaan. Sebagai kemudian tambahan, buka surat An-Nur ayat 55, baca sendiri. Surat An-Nur ayat 55. Di situ diterangkan bahwa Islam akan kembali berkuasa lagi. Jadi tenang ya sekalian. Islam akan bangkit, insya Allah. Oke, terima kasih karena saya sudah di ini. Nanti kita lanjut lagi Pak. Mohon maaf karena Pak Demi sudah break dulu. Mohon maaf kita break sebentar. Nanti saya siap-siap dulu. Nanti setelah itu kita masuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.